Tidak? Paham semua? Baik. Nah, ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Nah, ada yang menarik, saudara. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, kawan. Tapi ala kuliah travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kuliah tidak dibatalkan. Tapi enggak puas sampai di situ, ya kawan. Malam Ahad kemarin, malam Ahad yang lalu, pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudi ya, Pak. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Nah, jadi malam-malam Ahad itu sudah batal. Saya punya jadwal ya, Pak. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya ikhwan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya ikhwan. Nah, dia kan merasa menang, ketawa-ketawa, udah batal lo. Nah, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang ya ikhwan, nggak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biayanya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi. Dan kita dapat. Kita diam ya ikhwan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata jebol juga informasi ke mereka kalau saya punya tiket baru ya ikhwan. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, Pak. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah. Ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi sekarang dia batalkan satu supaya saya nggak ikut berangkat ya, kawan. Nah, jadi ini terjadi. Nah, jam 4 sore itu kita berkutat. Tapi alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga kaget-kaget. Oh, ini ada apa ini? Kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, kawan. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan ya, kawan. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang,
Mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi, tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Alhamdulillah. Dan Nabi udah mengingatkan kita, saudara. Sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari, hatta manusia dan jin ini bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak akan pernah bisa kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga, saudara. Manusia dan jin rame-rame bersatu untuk mencelakakanmu, saudara. Tidak akan pernah kamu bisa celaka kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka itu saya mengajak semua di sini belajar dari ini semua. Saudara, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan tawakal kita. Jangan takut dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita semua. Enggak usah khawatir. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul. Makin tancapkan dalam diri kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tancapkan itu ya kawan. Jangan pernah takut. Nah, buktinya akhirnya kita bisa pulang. Alhamdulillah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ya kawan. Dan memang kemarin itu pada saat saya ke imigrasi Saudi, mereka juga bingung. Karena ini bukan urusan imigrasi, tapi ini otoritas keamanan nasional Saudi. Mereka bilang nggak pernah ada orang pakai bisa ziarah orang asing, bisa hidup 3,5 tahun di Saudi tanpa denda, tanpa blacklist. Nah, ini semua karunia dari Allah. Jadi tidak benar kalau kita di sana kesulitan, kesusahan, enggak. Kita di sana senang, kita di sana bahagia, bahkan sedih sekali kita tinggalkan Mekah kalau tidak ada kewajiban dakwah di sini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin meninggalkan Mekah. Di Mekah semua Allah ganti, lebih indah yang Allah ganti ya kawan. Saya di sana rezeki mengalir terus, makan, minum, semua serba berkecukupan, dikit Allah tidak kurangi. Bahkan apa yang kita dapatkan di sana jauh lebih nikmat, lebih berkah ketimbang sebelum saya ke kota suci Makkah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kalau kita berjuang di jalan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Enggak, Allah enggak bakal tinggalin kita ya kawan. Dimanapun kita berada, Allah enggak bakal tinggalkan kita. Kalau kita berjuang untuk Allah, intan surullah yansurkum. Jika kamu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu memenangkan Allah, membela Allah, berjuang untuk Allah, yansurkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan takut. Allah dengan caranya Allah punya kemauan ya kawan. Allah akan selamatkan kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan beri keberkahan kepada kita. Dan selama di Mekah, alhamdulillah, saya juga sudah menyelesaikan yaitu disertasi doktor saya sebanyak 1000 halaman ya kawan, dalam bahasa Arab. Alhamdulillah semua berkah. Dan saya punya putri juga yang tinggal di Mekah, akhirnya punya kesempatan menghafal Al-Quran. Akhirnya mereka sudah lebih dari 10 juz hafal Al-Quran. Ini semua yang di sini kita nggak dapat, di Mekah kita dapat. Alhamdulillah, setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah haji, setiap minggu kita bisa melaksanakan ibadah umroh, kita bisa iktikaf di masjid bebas. Saya bisa ke Madinah, ke Jeddah, ke Taif, ziarah kemana-mana tempat, tidak pernah dilarang oleh otoritas Saudi. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kalau ada mengatakan di sana saya nih kriminal, melanggar hukum, berurusan dengan hukum Saudi, bohong. Nah, begitu sekali lagi lewat forum ini saya ingin sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi. Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi dan apresiasi yang tinggi, di mana selama keberadaan saya 3,5 tahun di sana, mereka telah memperlakukan saya secara baik. Kemudian mereka telah memberikan segala kemudahan. Jazahumullahu khairal jaza. Ya, kita yang baik kita apresiasi, yang tidak baik kita kritisi. Nah, jadi kalau ada mengatakan Habib kok terima kasihnya sama pemerintah Saudi aja, pemerintah Indonesia bagaimana? Ya baik dulu dong. Kalau baik nanti kita terima kasih. Kira-kira betul gak? Betul gak? Kalau pemerintah baik wajib gak terima kasih? Wajib, kita apresiasi. Kok Habib belum terima kasih? Ya belum baik. Tunggu baik dulu. Kalau baik kita terima kasih. Kayak kemarin Pak Mahfud mengumumkan yang mau jemput silakan. Nah, baik gak tuh? Kita terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Umat akhirnya diizinkan untuk menjemput. Alhamdulillah. Tapi pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak terima kasih. Jadi kita objektif aja. Yang baik kita terima kasih, yang enggak baik kita luruskan. Insya
Allah. Nah ini yang saya mau sampaikan semua. Jadi tenang-tenang saja. Biarkan nanti beri kesempatan saya supaya istirahat dulu. Ya ikhwan, insya Allah nanti kita dakwah lagi, kita keliling lagi, bikin pengajian lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Jadi di sini saya mau tandaskan sebelum saya akhiri sekali lagi, kita yang ada di sini, habaib ulama, sekali lagi, kita bukan musuh pemerintah. Kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara, kita bukan musuh polisi, kita musuh kezaliman. Kita musuh kecurangan. Kita musuh kemunafikan. Kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Nggak ada kompromi saudara. Melawan kezaliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan, Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik ya ikhwan. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, saudara, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi, saudara. Tidak ada rekonsiliasi, saudara, kalau kezaliman dibiarkan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi. Kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam ya ikhwan. Takbir. Takbir. Siap revolusi akhlak? Shallu ala nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, jadi jangan nanti dipelintir-pelintir. Kita ini musuh negara lah, musuh pemerintah lah, musuh menteri. Enggak ada. Loh kita enggak bersaing untuk nyari jabatan kok ya ikhwan. Enggak, kita enggak nyari jabatan. Kita bukan orang partai, kita bukan pejabat, kita bukan anggota DPR. Enggak, kita hanya menginginkan negara ini baik. Nah, ayo kita hijrah minad dzulumati ilan nur. Kita hijrah minal maksiyah ilat ta'ah. Kita hijrah minal khabith ilat thayyib. Kita hijrah dong minas sayyiat ilal hasanat. Kita hijrah ya ikhwan. Nah, yang ada di sini pun juga wajib melakukan revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak? Kalau akhlak kita kemarin kurang baik, ayo kita perbaiki ke depan. Kalau akhlak kita kemarin alhamdulillah sudah baik, ayo kita tingkatkan lagi agar akhlak kita lebih baik. Insya Allah. Ini dengar kata revolusi, wah udah kalang kabut lagi ya. Revolusi. Revolusi itu perubahan drastis. Revolusi itu maknanya perubahan drastis dan mendasar. Nah, jadi kalau perubahan drastis itu kemarin masih tukang bohong, hari ini langsung drastis, dia nggak mau bohong lagi. Nah itu namanya revolusi. Tapi kalau kemarin tukang bohong, sekarang yang ngebohongnya dikurangin dikit-dikit, itu bukan revolusi. Nah kalau ngebohongnya dikurangin dikit-dikit bukan revolusi. Itu langsung. Kemarin nggak sholat, saudara, mulai hari ini sholat dan seterusnya, itu namanya revolusi. Nah kemarin suka ngebohong, nah, tahu-tahu sekarang tidak mau ngebohong lagi, itu revolusi. Kira-kira jelas gak? Jadi revolusi itu perubahan drastis dan mendasar. Jadi jangan pikir revolusi itu pakai senjata, bunuh-bunuhan, potong-potongan. Siapa yang bilang begitu ya ikhwan? Nah, lalu kenapa dipilih kata revolusi akhlak? Kenapa bukan revolusi moral, revolusi budi pekerti, revolusi mental? Saudara, karena kata akhlak itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kata yang lebih baik kita pilih kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tahu siapa itu bapak revolusi akhlak di dunia, ya Nabi kita. Nabi kita itu pejuang revolusi akhlak. Nabi kita itu pahlawan revolusi akhlak. Nabi kita itu saudara yang meletakkan dasar-dasar revolusi akhlak. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi karena Nabi yang menggunakan kata akhlak, ya kita lebih suka pakai istilah akhlak. Kenapa enggak pakai mental? Karena kata mental dipakai sama Karl Marx. Nah, Karl Marx yang pakai, gembongnya komunis, makanya saya nggak mau pakai ya kawan. Kecuali kalau Nabi pakai kata mental, ya saya pakai mental. Kalau Nabi pakai kata budi pekerti, saya pakai budi pekerti. Nabi pakai kata apa? Akhlak. Berarti kita perlu pakai kata apa? Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah.
Lila, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan semua diborong di sini. Nah, kan kita masih mau ceramah di mana-mana, insya. Tuh, Bandung udah main pesen aja, Beb, di Bandung, Beb. Nah, insya Allah nanti kita ke Bandung, kita ke Madura, kita ke Lombok, kita ke Aceh, kita ke Pontianak. Kita akan keliling semua untuk terus melanjutkan dakwah. Ustadz Maher, Medan, sallu ala Nabi. Alhamdulillah ada Ustadz Maher di belakang. Ustadz Maher mestinya duduk di depan, Ustadz. Ta'al. Lampung, insya Allah. Palembang, insya Allah. Nah, ini Habib Hamid bilang jangan jauh-jauh dulu, Pondok Rangon, Jakarta. Al-Jiran Ahad katanya. Oke, insya Allah kita lihat, mudah-mudahan saya sehat walafiat. Dan tadi saya minta maaf, ada sempat kecapean kita. Akhirnya saya turun, saya nggak bisa lagi berdiri. Sempat tidur 10 menit itu di bawah, nggak kuat karena dehidrasi. Itu terlalu haus, terlalu capek ya kawan. Tapi alhamdulillah setelah 10-15 menit kita bisa berdiri lagi. Alhamdulillah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Hanif bawain ke sini. Maulana siwatnya. Bacanya pakai kata-kata Rabbi. Tapi jangan diulang-ulang. Langsung aja baca 4 ya. Allah Allah Allah